Selamat hari Minggu adik-adik semua. Senang sekali hari ini kakak dan bunda bisa bertemu dengan anak-anak semua, walaupun hanya melalui video streaming. Kakak berharap adik-adik semua tetap jaga kesehatan, tetap semangat dan selalu sukacita. Adik-adik, ibadah kita pada hari ini akan dilayani oleh petugas liturgos, ada Kak Putri, Bunda Tina, dan Kak Dandi. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita bersaat teduh dulu. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Mengawali ibadah pagi ini, kakak mengajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 213, dengar panggilan Tuhan. Kita pakai gerakan ya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita memuji Tuhan. Untuk mengawali ibadah ini, kita menyanyi dari Kidung Ceria 223, Tuhan Kau Memanggil Aku. Kau memanggil aku siap mendengar. Aku hambamu selalu, aku siap mendengar. Firman-Mu pembimbingku, aku siap mendengar. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, marilah kita membaca Alkitab kita dari Hosea 6 ayat 1 sampai 3. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Salam sejahtera adik-adik. Kita sudah membaca firman Tuhan adik-adik. Sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang diambil tadi dari kitab Hosea 6 ayat 1 sampai 3. Tekun mengenal Allah. Kita sama-sama ucapkan adik-adik. Tekun mengenal Allah. Firman Tuhan dari kitab Hosea ini menceritakan tentang seorang nabi kecil yang bernama Hosea. Ayo adik-adik sebutkan, nama nabinya adalah Hosea. Hosea memiliki arti nama keselamatan. Ayo sebutkan lagi, artinya adalah keselamatan. Bagus, bagus. Nabi Hosea hidup di zaman kerajaan Israel Utara. Saat itu dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Yerobeam II. Dan kerajaan Yehuda pada zaman raja-raja Usia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Nah adik-adik, pada waktu itu bangsa Israel sedang mengalami kehancuran secara moral. Karena apa bangsa Israel mengalami kehancuran? Karena pada saat itu bangsa Israel kembali menyembah berhala. Bangsa Israel menyembah berhala itu sangat
menyedihkan hati Tuhan. Karena apa adik-adik? Karena mereka bangsa itu tidak ingat akan pertolongan Tuhan dari bangsa Israel itu waktu menderita di tanah Mesir sampai masuk ke tanah Kanaan. Mereka melupakan semua kebaikan Tuhan adik-adik. Sehingga mereka kembali menyembah berhala-berhala. Itulah yang membuat Tuhan murka adik-adik. Adik-adik, karena bangsa Israel lupa untuk beribadah kembali kepada Tuhan, maka Tuhan mengirimkan Nabi Hosea untuk berada di tengah-tengah bangsa Israel. Hosea bernubuat kepada bangsa Israel ini adik-adik atas penghukuman yang akan diterima oleh bangsa Israel. Allah Israel itu adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang selalu memaafkan, Allah yang selalu menerima apapun keadaan yang telah diperbuat oleh umat yang penuh dengan dosa. Umat yang mau bertobat, yang mau mengakui kesalahannya, mau minta ampun pada Tuhan, akan diberi pengampunan oleh Tuhan. Wow, luar biasa Tuhan. Maha pengasih, maha pengampun. Siapapun yang pernah berbuat dosa, jika kita bertobat, mohon ampun pada Tuhan dan tidak akan mengulangi kesalahan kita, maka Tuhan akan memberikan pengampunan untuk kita. Umat yang bertobat harus sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ingat adik-adik, Tuhan tidak mau dinomor duakan loh. Kita harus mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana cara kita mengenal Allah dengan benar adik-adik? Lihat ya adik-adik, kita bisa menjadi anak yang rajin berdoa, taat membaca firman Tuhan atau Alkitab ya, dan selalu bersyukur pada Tuhan, memuji nama Tuhan. Adik-adik, selain kita selalu bersyukur kepada Tuhan, juga ingat ya, kalau kita pernah berbuat salah, kita harus minta ampun pada Tuhan. Dan berjanji adik-adik, kita tidak akan mengulangi lagi apa yang perbuatan salah yang kita lakukan. Lakukan itu dengan baik ya adik-adik. Janji tidak akan mengulangi kesalahan kita. Nah adik-adik, siapa di sini yang pernah dimarahi oleh orang tuanya? Mungkin pernah malas belajar, atau nggak mau bantu papa mama di rumah. Saat ini kan kita di rumah aja ya adik-adik. Siapa seperti itu? Papa, mama marah karena adik-adik tidak mau mendengarkan perintah orang tua. Ayo angkat tangan. Bagus ya mengakui kesalahannya. Janji tidak mengulang ya. Itu artinya orang tua kita sangat sayang pada kita. Sama dengan Tuhan. Jika kita berbuat salah dan Tuhan menegur kita, maka kita harus mengakui kesalahan kita. Itu artinya Tuhan sayang pada kita adik-adik. Adik-adik, saat ini kita bersuka cita karena Pelkat PKLU GPIB atau Persekutuan Kaum Lanjut Usia alias Opa Oma kita adik-adik saat ini berulang tahun yang ke-10. Kita sebagai cucu atau cicit ataupun juga anak-anak dari opa oma, kita harus mendoakan opa oma kita biar selalu sehat, biar selalu penuh sukacita dan diberkati Tuhan. Walaupun usia sudah lanjut, tapi opa oma kita tetap semangat melayani Tuhan. Kita ucapkan sama-sama ya, selamat ulang tahun Pelkat PKLU GPIB ke-10. Sama-sama ya kita ucapkan semuanya. Selamat ulang tahun Pelkat PKLU GPIB ke-10. Tuhan Yesus memberkati.
Untuk aktivitas adik-adik di rumah, adik-adik dapat melakukan membuat kipas seperti ini ya. Nah, adik-adik bisa tulis, aku mau mengenal Allah. Jadi bagaimana caranya adik-adik mau mengenal Allah? Tulis di sini, nomor 1, misalnya rajin berdoa. Nomor 2, apa ya, terserah adik-adik dan seterusnya ya. Ini buat di rumah masing-masing dan dikumpulkan ke kakak layan, bunda layan, yanda layan, adik-adik semuanya. Demikian cerita hari ini adik-adik. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak dan bunda. Ada tugas dan aktivitas yang harus adik-adik kerjakan. Adik-adik minta bantuan mama dan papa untuk menyiapkan bahan-bahannya ya. Mari anak-anak, kita akan merespon firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 283, Yesus Kawan yang Sejati. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah, bila pun pasrah diri dalam doa padanya. Anak-anak, mari kita doa syafaat, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas setiap penyertaan yang selalu Tuhan Yesus berikan buat kami tiap-tiap hari hingga pada saat ini. Kami anak-anak-Mu dengan penuh sukacita mengikuti IMPA walaupun melalui video streaming. Kiranya Roh Kudus Tuhan memampukan anak-anak kami melakukan firman Tuhan di setiap hari dengan penuh sukacita serta lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk orang tua yang mendampingi anak-anak dalam belajar online. Berikan orang tua anak-anak kami kesabaran, kesehatan, dan kasih sayang Tuhan selalu menyertai akan orang tua kami. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, berkati juga bunda dan kakak layan dalam setiap tugas dan tanggung jawabnya dalam pelayanannya. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berikan roh hikmat Tuhan agar pemimpin kami dapat menjalankan tugasnya berdasarkan kasih setia Tuhan, sehingga bangsa kami terbebas dari virus corona. Pada saat ini kami juga mau berdoa untuk oma opa di masa tua. Tuhan tolong berikan kekuatan, kesehatan, sukacita di dalam kehidupannya bersama anak-anak dan cucu-cucunya. Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Dan doa ini kami aminkan hanya dalam nama Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur kita. Mari memuji Tuhan dengan menyanyi Kidung Ceria 328, Ku Berterima Kasih. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, persembahan yang anak-anak sudah berikan disiapkan nanti minta tolong papa mama untuk dibawa ke gereja ya. Tuhan Yesus memberkati persembahan anak-anak semua. Mari kita bangkit berdiri dan bernyanyi dari Kidung Ceria 193, Ku Mengasihi Ibuku. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kakak mengajak adik-adik semua untuk berdoa. Kita akan berdoa untuk persembahan dan doa berkat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan kami agar bisa berguna bagi pelayanan dan pelebaran kerajaan-Mu. Kami juga ingin berterima kasih karena Tuhan sudah membimbing ibadah kami dari awal hingga akhir sehingga bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sudah selesai. Kita tutup ibadah kita dengan Immanuel bersama-sama. 1, 2, 3. Immanuel. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.